wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqi layli wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din. Qala aidan man saraka tariqan fil ilmi sahalallahu tariqan ilal jannah. Sadaqal wadhim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dhalika min asyahidin. Jamaah subuh yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa sinau bareng, belajar bersama, ngemil, ngopi sambil ilmu ya. Jadi tidak ada yang guru di sini, semua adalah sama-sama ngaji bareng. Oleh sebab itu Bapak Ibu silakan nanti memberikan tambahan, mengkritisi apa yang disampaikan. Karena sesungguhnya inna ba'da zanni ismun. Jadi segala sesuatu yang zanni itu adalah dosa. Jadi karena melakukan penafsiran terhadap yang qat'i. Yang qat'i siapa? Yang qat'i hanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini kita memasuki bulan Sya'ban. Kita sudah bahas kemarin bahwa bulan Sya'ban adalah bulannya kita memberikan sholawat atas Nabi. Bulan Ramadan nanti Syahrul Quran, bulannya membaca Al-Quran. Kemarin waktu Rajab bulannya istighfar. Istighfar itu salah satunya adalah Sayyidul Istighfar. Induknya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Kemudian bulan Sya'ban juga adalah bulannya menyirami. Bulan Ramadan adalah bulan memanen. Bulan Rajab yang lalu kita bulannya menyemai atau menanam benih. Jadi barang siapa yang tidak menanam benih tapi mau panen di bulan Ramadan, apa yang mau dipanen? Oleh sebab itu kita upayakan supaya hari-hari berikutnya ini kita manfaatnya dengan betul-betul menyiram yang sudah kita tanam. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum memulai saya ingin menyitir sebuah ayat Allah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Terakhirnya fadkhuli ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ini konteksnya orang yang mau meninggal. Husnul khotimah itu salah satunya adalah dari jiwa yang tenang. Bahasanya adalah Allah, kamu ridho kepada Allah dan Allah ridho kepadamu. Yang sering kita jalani seolah-olah kita selalu meminta ridho Allah. Sebenarnya yang dituntut adalah kita dulu ridho pada Allah. Apapun keadaannya, apapun kekhawatiran kita, karena kita manusia. Rasul juga manusia. Ini basyarum mislukum. Jadi Rasul itu juga manusia yang ada naik turunnya. Al-imanu yazidu wal yankus. Iman itu naik dan turun. Iman itu apa? Tasdiqum bil qalbi, iqrarun bil lisan, amalun bil arkan. Yakin, mudah-mudahan yakin. Lisan kadang-kadang kalau kita baca, mohon maaf ini, kalau sudah laju-laju biasanya sudah nggak nyambung antara hati dengan lisan. Oleh sebab itu sebaik-baik kita kalau bicara yang tetap saja, yang tetap itu yang kira-kira nyambung dengan hati kita.
termasuk dalam sholat. Sehingga kenapa ada orang yang kalau baca itu lalu kemudian ada haru sekala, nangis sekala, itu adalah karena ada rasa. Kita karena apa? Bisa jadi lisan kita panjang laju, tapi udah gak nyambung lagi sama. Jadi ngomongnya istighfar, tapi yang kepikir adalah macam-macam kan. Nah, jadi mari kita tasdikun bil qalbi, iqrarin bil lisan, meskipun lambat tapi jelas, dan kemudian tapi mentes bahasa Jawanya. Mentes itu bernas. Amalun bil arkan. Kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan dalam amal perbuatan. Ya. Kembali ke tadi, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bahasa pertama adalah fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu sebagai abdiku. Baru wadkhuli jannati, baru masuklah kamu ke surgaku. Konteks abdi ini bukan ditafsirkan kita otomatis jadi hamba Allah. Karena dalam semua organisasi, termasuk yayasan ini, harus ada yang namanya stempel sah, legal. Tidak bisa sembarang orang menjadi abdi. Karena ciri-ciri abdi juga harus dibuktikan. Dengan apa? Iman dan takwa. Iman tadi sudah sampaikan, kalau dia tidak pernah meyakini, tidak pernah melesankan dalam pembicaraan, apalagi tidak pernah mengamalkan, tidak pernah mungkin jadi sah, legal sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu syarat masuk surga adalah di-stempel, disahkan menjadi hamba Allah. Oleh sebab itu mari kita sekali lagi mengikhtiarkan kita menjadi hamba Allah. Supaya apa? Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu kepada jannah Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini tidak ada yang punya angan-angan, punya impian, punya obsesi selain menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dunia sementara, akhirat selamanya. Apapun yang kita lakukan, kesedihan di dunia ada batasnya, tapi kesedihan di akhirat tanpa batas. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh sebab itu man salaka tariqan fil ilmi, barang siapa meniti jalan menuju ilmu, sahalallahu laka tariqal ila jannah, maka Allah mudahkan kamu menempuh, meniti jalan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita titi ilmu ini supaya Allah mudahkan jalan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sebagai pengantar supaya kita selalu menyadari apa yang sedang kita lakukan, sehingga kita makin hari man yuridillahu bi khaira yufaqih fidin. Barang siapa yang dimudahkan memahami agama ini, maka dia artinya dia ciri-ciri orang yang dikehendaki kebaikan. Man yuridillahu bi khaira, barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia dimudahkan untuk memahami agama ini. Jadi kita selalu evaluasi, apakah kita sekarang makin mudah atau makin sulit. Nah, kalau makin mudah, insya Allah on the right track, ya. Ada pada track jalur yang benar, dan seperti yang sudah dibacakan dalam hadis, ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi saya membaca surah Al-Isra ayat 78, ya. 78 nih, ya. Ini biasanya ada Mas Ustadz Triyono mana? Ustadz Triyono di Kalimantan. Ya. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqi laila wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana wa ghana masyuda, ya.
Jadi ayat ini asbabun nuzulnya adalah penegasan terhadap kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, kemarin kita sudah Isra Mi'raj ya. Salah satu yang menjadi dasar kita penegas bahwa Rasul adalah orang yang menjadi suri teladan adalah ketika Atahiyatulillah wa salawatut thayyibah. Kemudian assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi Rasul itu sebenarnya diberikan kepada Allah doa keselamatan, tapi beliau gandeng, geret, mengingatkan bahwa saya punya orang-orang yang mengikuti. Wala ibadillahi sholihin. Ini apa konteksnya? Artinya Rasul adalah orang yang paling peduli, orang yang paling care, perhatian. Beliau tidak pernah pengen masuk surga sendirian, tapi saya punya pengikut. Hari ini coba kita lihat di mana-mana penyakit manusia yang paling nampak adalah keserakahan, kerakusan. Bahasa saya konteks yang sedang dipagar itu adalah bahasa dari kerakusan, keserakahan. Dan itulah fenomena yang terjadi. Seandainya kita menjadikan Rasul sebagai teladan, maka jadilah orang yang peduli. Karena Rasul paling peduli. Kalau bahasa Qur'annya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Rasul itu sangat tidak pengen umatnya itu salah jalan. Sangat tidak ingin umatnya itu mendapatkan kesusahan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Dan Rasul itu orang paling rahman, sayang dan kasih umatnya ya. Jadi itu ya. Jadi konteksnya Ramadan Rajab kemarin itu Isra Mi'raj adalah Rasul itu yang paling peduli. Hari ini makin sedikit yang peduli sama orang lain, yang ada seolah-olah membantu, tahu-tahu menjebloskan. Paham ya? Tahu-tahu diminta KTP-nya, tahu-tahu tiba-tiba jadi sesuatu yang dia sendiri nggak tahu apa akhirnya kan. Nah, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi kembali kepada ayat ini, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqi lail wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Jadi dirikanlah salat baik dalam keadaan siang maupun petang, artinya 5 waktu, dan bacalah Quran pada waktu fajar. Fajar itu yang tadi sampai ini subuh nih kira-kira. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, karena itu disaksikan oleh malaikat yang ada di siang hari maupun di pagi hari. Jadi salah satu sifat dari orang beriman adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Salah satu yang gaib adalah malaikat. Pernah enggak kita merasa malaikat datang kepada kita? Pernah, pada saat kita mendapatkan namanya amazing. Amazing itu apa? Amazing sesuatu yang di luar nalar. Ini kita sudah jungkir balik tabrakannya, tapi kok masih selamat. Ini ada mobil, bapak ibunya meninggal, bayinya selamat. Itu semuanya di luar nalar. Nah, dan yang setelah itu namanya amazing. Kalau bahasa kita adalah, kita pernah bahas ada namanya hidayah, itu ada 5. Yang paling ada adalah ya menurut Abduh ya, ahli dari Mesir, hidayatul taufik wal maunah. Hidayatul taufik itu apa? Ilham yang dalam banget. Kita dimudahkan memahami, kita diberi inspirasi, itu semuanya adalah taufik. Maunah apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di bawahnya dikit apa? Hidayatul din. Apa? Petunjuk agama. Di bawahnya lagi apa? Petunjuk
hidayatul aqli. Di bawahnya lagi akal ya. Ini lebih lumayan tinggi ya. Ada hidayatul khawas. Khawas itu panca indera. Kucing juga punya panca indera. Yang paling rendah adalah hidayatul wujdan. Ini naluri. Kalau sudah naluri itu serendah-rendahnya hidayah. Yang paling tinggi apa tadi? Hidayatul taufik wal ma'unah. Ya. Kita lanjutkan ya. Jadi kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Wa minal laili fatahajat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Jadi dalam sebagian malam bertahajudlah kamu ya sebagai ibadah tambahan ya. Jadi tahajud itu sebaik-baik sholat setelah sholat fardu. Jadi kalau kita punya amalan tambahan sebelum yang lain, sebaiknya sholat tahajud nomor 2-nya, setelahnya sholat yang lain. Sehingga kalau bisa menjadi sesuatu yang rutin, seperti kita ketika kehilangan sholat subuh berjamaah, kehilangan sholat tahajud itu nyesel. Karena apa? Allah sebenarnya tadi jam 3 itu udah bangunin. Jam 3:30 juga bangun lagi. Tapi biasanya jam 4 ya. 4. Nah itu mepet-mepet. Alhamdulillah kalau masih kebagian. Kadang-kadang udah nggak apa ya sudah relakan. Ini masih di dunia. Masih ada besok. Ini belum akhirat. Kalau udah akhirat nanti nyeselnya selamanya. Jadi mari kita berlatih selama masih di dunia. Kita lakukan amaliyah dan bisa mengulang pada hari besoknya. Sampai kemudian kita mendapati tahajud itu menjadi sesuatu yang nikmat. Kalau sudah nikmat, kebutuhan, maka mirip dengan puasa Senin Kamis. Ada orang yang lebih nyaman puasa Senin Kamis daripada tidak puasa. Ada lagi yang lebih nyaman lagi kalau puasa Nabi Daud, sekali puasa sehari tidak puasa, dan itu sebaik-baiknya saum. Kenapa? Karena mekanisme basyariahnya sudah diatur ya, sudah teratur. Jadi kalau bahasa kedokteran itu ada namanya fisiologis, anatomis, itu sudah menyesuaikan. Kalau nggak puasa malah ada sesuatu. Nah, kalau sudah demikian maka berbahagialah karena kita bisa melakukan amal yang terbaik. Kita lanjutkan ya. Wa minal laili fatajid bi nafilatak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Insyaallah Allah akan memberikan kepadamu tempat maqamam mahmuda, tempat yang terpuji, tempat yang indah, tempat yang istimewa, tempat yang menjadi sesuatu yang sangat baik ya, terhormat. Nampak enggak ini? Kalau dilihat tongkrongannya enggak nampak, tapi bisa dinikmati oleh orang lain. Jadi kalau kita ahli tahajud, insya Allah orang banyak mendekat kepada kita. Orang banyak minta tolong pada kita. Bahkan binatang-binatang biasanya juga sayang sama kita. Kenapa? Ya, dalam sebuah penelitian di Jepang ini, orang Jepang, itu ayat-ayat yang dibacakan atau kata-kata kebaikan yang dibacakan dalam sebuah air itu molekul-molekulnya teratur rapih. Bayangkan kalau darah kita selama baca Quran, sholat itu kita lakukan, darah kita mesti paling teratur, mesti dia terkontrol dalam emosi, meskipun mesti dia tertata dalam lisan, mesti dia rapih dalam bertutur kata dan melaksanakan sebuah amalan harian ya. Sehingga wajar kalau orang-orang datang kepada kita.
Mari kita evaluasi, seandainya kita sudah ahli tahajud, kok masih ada yang kita dengar orang menghindar dari kita. Jangan-jangan ada yang salah. Ya, kalau surah Al-Ma'un itu fawaidul lil musallin alladzina hum an salatihim alladzina hum yura'un. Jangan-jangan kita ada tendensi kita melaksanakan salat malam. Kita lanjutkan ya. Wa qur rabbi adkhilni. Betulkah? Ya, betul ya. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa khariji mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kita sudah pernah bahas dulu ya. Jadi di dalam ayat ini katakanlah ya, wa qurabi adkhilni, masuklah kamu ke tempat masuk yang benar dan keluarlah kamu dari tempat yang benar. Jadi pada saat kita sudah menjadi ahli tahajud, insya Allah Allah akan memberikan kepada kita jalan. Jalan apa? Jalan untuk menyelesaikan semua masalah dengan benar, tidak kejeblos. Intinya adalah kita menjadi seorang yang benar-benar menyatakan bahwa ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita mengikuti jalan yang sudah diberikan oleh Allah melalui Rasul sebagai jalan yang benar. Jangan kita nyerempet-nyerempet ya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Sampai kita menyatakan bahwa qul hadhihi sabili, dan inilah jalanku, ad'u ila Allah, dan seterusnya. Ya, jadi dalam harian kita selalu ada masalah. Nah, Allah selalu memberikan jalannya masuk yang baik dan keluar dengan yang baik. Kemudian yang selanjutnya waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya. Dan berikanlah kepadaku di sisimu sultanan nasira. Sultan itu kekuatan, sultan itu kemampuan ya. Nasiro pertolongan. Jadi Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada kita. Kalau sudah apa tadi? Sudah salat 5 waktu, sudah salat malam. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah kebenaran telah datang dan kebatilan pasti akan lenyap. Jadi ini sebuah penegasan kepada kita bahwa jangan ragu-ragu dengan kebenaran yang kita pegang. Kendati pun nanti seandainya kalah di dunia, kita menang di akhirat. Karena dunia ini adalah sementara. Jadi jangan pernah kita melihat sebuah kemenangan itu hanya kemenangan yang sifatnya fisik. Hari ini banyak yang kemenangan direkayasa, kesalahan ditutup-tutupi, apalagi oleh kekuasaan. Maka oleh sebab itu ada seorang yang pemberani menyatakan bahwa selama kekuasaan tidak jujur, maka dia akan bisa menetapkan sebuah kebenaran, dan maka itu menjadi orang yang tidak amanah. Kalau sudah tidak amanah, maka kita menjadi bagian orang yang munafik. Munafik itu sifatnya 3 ya. Kalau berkata dia bohong, kalau berjanji dia ingkar, kalau diberi amanah dia na'udzubillah summa na'udzubillah. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Ini kata Allah. Kata Allah itu berarti qat'i, bukan zonni. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Udah aspal. Aspal itu kan paling bawah ya. Jadi sesungguhnya munafik itu tempatnya adalah neraka yang paling bawah.
Ya, jadi gitu. Kemudian wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan kita harus yakin bahwa kebatilan itu sesuatu yang pasti akan lenyap. Cuman masalahnya siapa yang berani menyampaikan sebuah kebenaran. Tidak semua orang berani karena risiko yang ada di dunia ini. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina ila khasara. Dan Allah turunkan Quran sebagai sesuatu yang menjadi obat penawar bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Quran tidak akan bermanfaat kecuali bagi orang yang beriman. Jadi kalau mau mendapatkan manfaat dari Quran maka dia harus beriman dulu. Tetapi namanya hidayah Allah akan memberi sinar kepada siapa yang dikehendakinya. Makanya ada namanya qohdoditan ya, yang pernah disampaikan oleh Pak guru kita Pak Uwais. Itu semula penginjil kuat, akhirnya sekarang menjadi orang yang menjadi rujukan kita karena dia tahu Quran, tahu juga ya Bible. Kalau kita kan dari lahir cuman belajar Quran saja, maka tidak bisa membandingkan. Nah, dengan beliau itu maka bisa membandingkan. Kemudian wala yazidu zalimina ila khasara. Dan tidaklah Al-Quran itu menambah bagi orang-orang zalim itu selain kerugian. Jadi jangan pernah kita sedih dengan kemenangan orang kafir. Dia sebenarnya rugi. Kita yang sukses karena kita bisa mempertahankan diri dari segenap gangguan dan tipuan dunia. Laibun walahun. Sebenarnya dunia ini adalah sesuatu yang main-main saja, senda gurau. Nah, sebaik-baik kita adalah selalu menuti jalan kepada Allah SWT melalui siapa? Rasulullah SAW. Ingat ya, Rasul itu mukjizatnya apa? Quran. Mukjizat Rasul itu keseharian. Bedakan dengan mukjizat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu mau kemana-mana bisa bergerak dengan angin. Beda juga dengan Nabi siapa? Musa punya apa? Tongkat ya. Juga beda dengan Nabi Isa, bisa menyembuhkan, bisa menghidupkan. Rasulullah adalah teladan kita. Beliau diberi mukjizat sesuatu yang remeh-temeh, bukan remeh-temeh sebenarnya, harian. Harian itu apa? Sesuatu yang sangat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh hari ini. Ya, makanya Rasul itu menjadi teladan karena mudah untuk diikuti dan kebutuhan harian. Apa itu? Perilaku. Afsus salam wa atimut ta'amasilul arham wa sallu billaili wa nasiniyam yadkhulul jannah bisalam ya. Afsus salam, tebarkan salam. Semua perlu itu apa? Karena hari ini makin banyak yang tidak memberikan keselamatan bagi sesama. Wa atimut kasih makan. Kenapa? Karena makin banyak hari ini yang rakus dan serahkan, lupa orang lain. Wasilul arham, dan jalin silaturahim. Kenapa? Makin banyak yang individualis. Nah, dan seterusnya sampai sholatlah di malam hari ketika orang sedang tidur. Yadkhuluh jannah bisalam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.